حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati oleh Allah, sekitar 20 menit ke depan karena hari hujan ya, mungkin kita pun tidak bisa lama karena tidak terlalu terdengar suaranya. Pembahasan kita pada kesempatan ini adab duduk di majlis. Adab duduk di majlis. Sungguhnya agama kita mengajarkan adab. Adab itu adalah hiasan yang akan menghiasi seorang muslim. Oleh karena itu, setiap ibadah ada adabnya. Urusan dunia pun yang kita lakukan ada adabnya. Adab makan, adab minum, adab berpakaian, ya, adab menuntut ilmu. Maka adab kita kali ini ada adab bermajlis, adab duduk dan bermajlis. Yang pertama adalah hendaklah seorang yang akan memasuki majlis mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian dia duduk di tempat yang mungkin dia duduk, di tempat yang kosong tempat duduknya. Tidak boleh dia masuk ke suatu tempat duduk lalu menyuruh orang lain berdiri. Kalau ada satu majlis, dia duduk tapi orang lain disuruhnya berdiri, maka ini tidak boleh. Dia suruh orang lain berdiri lalu dia menempati tempat duduknya. Tidak boleh pula duduk antara dua orang. Dua orang duduk lalu tiba-tiba kita masuk ke tengahnya, kecuali setelah izin. Kalau kita izin, ada dua orang duduk berdekatan, ya, lalu kita masuk saja di tengah-tengahnya, kita minta izin dulu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi. Tidak boleh seseorang menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat duduk orang tersebut. Tidak boleh. Tapi yang diminta itu apa? Tawassa'u wa tafassahu, luaskan, perluas tempat duduk kita, berlapang-lapang. Wa kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar, idza qama lahu rajulun, kalau ada orang lain yang berdiri untuknya, dia tidak mau duduk. Bayangkan, Ibnu Umar masuk, lalu ada orang berdiri, karena Ibnu Umar datang, Ibnu Umar tidak mau duduk tempat itu, karena menghargai orang tadi, nak mau dia. Yang kedua adalah kalau dia berdiri dari tempat duduknya lalu dia kembali, maka orang itu berhak menempati tempat duduknya. Jadi orang yang pertama berdiri tadi, dia yang lebih berhak di tempat duduknya. Andai kata dia ada di sini, orang banyak, lalu dia berdiri, dia keluar sebentar, maka dia berhak duduk di tempat
tempat itu. Dia berhak duduk di tempat itu. Yang ketiga, tidak boleh duduk di tengah halaqah. Ini halaqah, dia duduk tengahnya, tengah-tengah halaqah, mengganggu pemandang orang. Di mana Nabi kita melarang orang duduk tengah halaqah tadi. La'ana man jalasa fi wasatil halaqah. Allah melaknat orang yang duduk di tengah halaqah. Kemudian yang keempat, duduklah dia dengan tenang, jangan rasah, ya. Kemudian tidak boleh ketika duduk tadi tangannya ya main-main. Seperti kok ini dakuan tangan tadi. Kan ada itu. Seolah dia bermain. Atau kemudian orang-orang senam. Jadi kalau dia berdiri dulu, dia keluar, dia nak apa-apa. Tak boleh pula dia memainkan jenggotnya. Duduk-duduk. Itu sekarajonya. Sering. Kemudian hendaklah dia, tidak boleh dia mengusap mulutnya dengan jari-jarinya sedang duduk. Sedang duduk itu masuk tangannya kembali. Atau duduk menggaruk-garuk. Hendaklah dia berupaya untuk menghindarkan tadi. Atau duduk menguap kecuali terpaksa, tak bisa ditahan naik, ya boleh dia menguap tadi. Tapi hendaklah dia tutup. Kalau dia menguap, tahan. Kalau nak saya tahan, tutup mulut. Itu adalah adab. Tidak boleh berbicara ketika majlis sedang didirikan atau kajian sedang diterangkan. Tak boleh bicara. Tak boleh bercanda. Jauh banyak bercanda. Ketika di majlis tak boleh kita bercanda-canda. Ustaz sedang menerangkan pelajaran, kita bercanda. Kemudian juga tidak menceritakan kekaguman kepada keluarga, kepada anak-anak. Mungkin kadang-kadang kan awak kagum ke anak awak ceritakan ke orang, anakmu santiang ngapa Quran sebantah dia nya. Kan banyak kita itu, kalau kita ada kelebihan, kita kagum, kita ceritakan pada orang lain. Tak perlu. Hebatnya. Kenapa? Ada kalanya itu membuat hasad. Membuat hasad. Kemudian nanti bisa jatuh kepada ujub. Ujub bin nafsi. Cukup katakan, naknya lah 30 juz salah. Alhamdulillah. Tapi jangan kita puji-puji, ini santiangnya hebat. Banyak kita dapatkan orang tua membanggakan anaknya. Kalau lepas sobok tu ceritanya anak tapi akhirnya bagaimana orang tak senang dengan sikapnya tadi.
Atau dia menceritakan tentang pekerjaannya. Oh, dia rasuah kerja situ, gaji gadang. Tidak boleh dia bercerita dengan teman ketika dia duduk di majlis. Tapi kalau dia ceritakan nikmat di majlis ilmu, alhamdulillah banyak dapat ilmu di situ. Tidak apa-apa, untuk berikan motivasi. Kemudian tidak boleh memutuskan perkataan. Kalau ada kawan mengecek tiba-tiba langsung diputuskan, tak boleh. Dengarkan dia dulu, baru setelah itu kita yang ngomong. Jangan putuskan orang sedang bicara tadi. Begitu juga kalau ada yang ingin bertanya kepada ustaz, kalau tidak dibuka tanya jawab, jangan langsung tunjuk ustaz sedang ceramah. Ustaz sedang ceramah, lalu kita menunjuk. Ini namanya memutuskan. Itu bukan adab. Kalau ustaz itu mempersilahkan, setelah selesai kajian silakan yang bertanya baru. Atau selesai kajian kita angkat tangan, boleh bertanya ustaz. Kalau boleh alhamdulillah, kalau enggak usah. Itu adab. Karena banyak kita lihat di majlis-majlis umum, kadang-kadang seseorang sedang berdiri di depan langsung angkat tangan protes. Ini adalah tidak menunjukkan tidak ada adab. Tidak ada adab. Bagaimana hukumnya? Bagaimana orang yang ingin duduk di jalan-jalan? Bolehkah orang duduk di jalan-jalan? Mari kita lihat keterangan tentang duduk di jalan-jalan. Kan banyak orang suka duduk di jalan. Orang lewat nanti. Bagaimana konsep duduk di jalan tadi? Ini diajarkan kita. Apabila orang ingin duduk di jalan-jalanan, hendaklah dia memperhatikan adab kalau ingin duduk di jalan. Contohnya di jalan itu disediakan kursi, kan ada di sebagian tempat di jalan-jalan itu ada kursi. Ada adabnya yang perlu dijaga. Apa adabnya? Yang pertama, kalau kita duduk di jalan, di tempat jalan itu banyak orang lewat, kita boleh duduk situ. Kalau tidak ada tempat lain, kita boleh duduk jalan, tapi jaga pandangan. Ini pertama, ghaddul basar, jaga pandangan kita. Nanti kalau ada wanita lewat, kan kalau nak jaga pandangan dia rencaknya lain. Nak jaga pandangan bukan berarti menjaga pandangan itu tundukkan picang mata tak. Salah tu. Ghaddul basar, menundukkan pandangan bukan berarti ya menutup mata, tapi kita tidak mengarah kepada hal tersebut. Pokoknya kalau ada polisi lewat, ya mungkin sekali kita lihat sekali, ya sudah, tidak kita sengaja lagi melihatnya. Itu yang menundukkan pandangan. Bukan berarti menundukkan pandangan itu ke bawah mencari matahari. Kalau berjalan kau tentu ada orang, kan? Salah. Menundukkan pandangan tidak melihat bermaksud melihat yang haram. Itu yang menundukkan pandangan tadi. Dan ingat, menundukkan pandangan bukan hanya ketika ada wanita lewat, termasuk ini. Karena ini HP ini banyak aplikasi-aplikasi atau ya tayang-tayang yang tidak bagus. Nanti kalau kita mencari untuk di YouTube, wah ada ingin melihat sesuatu, kita lihat dia yang tidak bagus, ya kita lewatkan. Jangan kita lihat lama-lama lewat. Ini termasuk menundukkan pandangan, melihat tidak melihat ya hal-hal video, gambar yang
tidak layak kita lihat. Kalau dia ada, kita lewatkan. Nah, banyak orang yang rusak gara-gara tak mampu mengendalikan ya media sosial tu. Banyak rusak. Kalau wanita sekarang pakai cadar kan, tapi di sini kan tidak pakai cadar. Ini perlu juga kita perhatikan. Karena pasti kita akan melihat mungkin di Instagram, di Facebook, ya. Tidak boleh kita berlama melihatnya. Kalau nampak ya kita lewatkan aja. Lewat itu caranya. Jangan pula kita ingin tahu hal-hal tersebut. Karena itu akan mengandung dosa untuk menjaga pandangan awak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karena mata ini kalau banyak menceliak dan haram, akhirnya hati akan rusak hati awak. Kalau hati awak rusak, menengah pengajian lah mulai mapa Quran juga nak masuk lagi. Kenapa? Hati sudah rusak, maksiat. Makanya kalau kita punya anak tu acok mencari menonton TV, ya, walaupun itu kok kartun-kartun lah, tapi acok konsentrasi ke situ, mapa Quran dan namuh, payah. Atau melihat film-film yang tak bagus, sulit. Tapi kalau orang terjaga pandangannya, insya-Allah, ya, untuk menghafal Quran, mendengarkan majlis ilmu, terjaga, mudah baginya. Ya, memang ada sesuatu orang kuat mapa Quran, merokoknya kuat pula. Mapa Quran kuat, merokok kuat je. Ini ujian baginya. Diuji dia. Maka ada guru Quran, salah satu guru Quran di Sumbarga, kancang merokok jadi rujukan dia orang untuk Qurannya. Itu sebagai ujian bagi dia adalah maksiat baginya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin duduk di jalan, apa yang kita perhatikan dulu? Yang pertama, menundukkan pandangan. Yang kedua, menahan diri dari menyakiti orang yang lewat. Mungkin kita berteriak atau kita menggelari gelaran tidak baik. Kalau kita duduk di jalan, jangan kita sakiti orang yang lewat. Mungkin dengan apalah, berbagai macam cara, dengan kalimat atau dengan cibir, cacian, makian. Kemudian yang ketiga, menjawab salam. Kalau diucapkan salam, jawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Kalau menjawab salam, jika salam itu diucapkan kepada orang banyak, maka satu aja menjawab dah cukup. Ya. Kalau orang banyak yang mengucapkan kepada satu orang, maka satu orang itu wajib menjawabnya. Kalau satu orang mengucapkan salam kepada orang banyak, satu orang menjawab sudah cukup menjawab tadi. Kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada melihat kemungkaran, ya, maka sampaikan kepadanya. Ajak orang berbuat kebaikan, cegah orang lain berbuat mungkar. Kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka dalam hal ini ingkari dalam hati. Ini selemah-lemah iman, mengingkari kemungkaran dalam hati. Kemudian di antara adab berikutnya, ketika kita berada di jalan, duduk di jalan, menunjuki orang yang tersesat. Kalau ada orang mundar-mandir, nampak dia ingin mencari alamat, cari siapa? Oh, alamat sefulan. Tunjukkan jalan itu ibadah. Ibadah bagi kita.
Bahkan boleh bagus kalau kita dekat tempatnya kita antarkan gitu. Kita antarkan. Di mana masjid Sabilul Haq, Pak? Kamu Sabilul Haq siko. Dekat sikonya. Kita antarkan dia. Maka ini lebih bagusnya. Menunjuki jalan ta'rif bihadin minan nas atau ingin mengenalkan seorang dari orang yang ingin dikenalnya. Semua adalah adab-adab yang berhubung dengan jalan. Kemudian jangan menghambat orang lewat. Kebanyakan lewat kan? Ambil orang lewat dengan mengadakan ya mungkin acara pesta di tempat jalan umum yang banyak orang lewat. Kita banyak ini terjadi masyarakat kita, ya rumahnya tapi jalan gadang. Ini yang baralik. Ini kalau dalam agama itu salah, kena. Rumah tapi jalan gadang ini baralik, akhirnya macet. Dalam hadis ini dikatakan memberikan hak jalan, tidak menyakiti orang yang lewat. Jalan itu kan milik orang banyak. Dan itu biasa aja bagi orang. Padahal dia ingin menempuh rumah tangga, ya. Rumahnya di jalan rami. Kemudian dibuat tenda gadang-gadang. Habislah setengah jalan, lebih setengah jalan. Ya walaupun itu adalah kita mungkin dapat izin dari tokoh masyarakat setempat, tapi tetap dianggap tidak bagus. Kalau sekiranya jalan yang lalu itu jalan masyarakat umum, ya, yang menyebabkan kemacetan. Khotanafiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Termasuk membuat tanggul-tanggul. Membuat tanggul-tanggul di tempat yang tidak layak untuk dibuat tanggul. Itu menyakiti juga. Apalagi kalau lewat itu yang lewat itu orang hamil kan. Sakitnya. Tapi ini tidak menjadi perhatian bagi kebanyakan manusia. Nah, apa yang kita jelaskan tadi sudah terangkum dalam hadis Iyyakum wal julus fit turuqat. Jauhilah oleh kalian, kata Nabi, duduk-duduk di tepi jalan. Nah, ini dia. Mendengar itu sahabat langsung bertanya. Faqalu, mereka bertanya, ma lana buddun min majasil innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Tidak ada tempat bagi kami melainkan tempat itu kami bercakap-cakap di situ. Ini jawaban sahabat. Nabi katakan, jauhi duduk-duduk di jalan-jalan, tepi jalan. Maka ketika itu sahabat menjawab, kami tidak ada tempat duduk kecuali tempat itu. Lalu Nabi katakan, kalau memang demikian, fa'atut tariq haqqah, berikan hak jalan. Kalau mau tidak bisa, tidak ada jalan lain kecuali kamu ingin duduk di jalan, berikan hak jalan. Apa hak jalan tadi? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian kaful adza, menahan dari menyakiti. Ya. Waraddus salam, menjawab salam. Amar ma'ruf nahi munkar. Dalam riwayat lain menunjuki orang yang tersesat atau orang yang ingin bertanya, menanyakan sesuatu. Di antara adab-adab duduk yang lain adalah mohon ampun kepada Allah ketika sudah selesai. Ini yang kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa kita selesai di majlis itu mengucapkan doa kafaratul majlis? Ya bisa jadi ada orang nanti kecian lewat. Kadang-kadang ada kan kata gibah kita.
Tak sengaja kita menggibah. Majlis ini macam bentuknya, seperti majlis ilmu atau majlis tempat kita berkumpul, itu majlis juga namanya. Rapat kita itu majlis juga namanya. Majlis ilmu, ya, majlis perkumpulan. Maka selesai kita sebelum kita bubar, maka kita baca doa kafaratul majlis. Yang banyak kan kita tutup dengan hamdalah. Yang benarnya adalah kita tutup dengan kafaratul majlis. Baik itu majlis ilmu atau majlis rapat umpamanya, tetap kita mengucapkan kafaratul majlis. Karena ada kalanya mungkin ketika rapat ada orang yang tersinggung, kita mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa tadi. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi kepadamu tidak ada ilah yang berhak sembah kecuali engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadamu. Itulah itu, kalau ada dosa-dosa kecil kita hilang dengan baca kafaratul majlis tadi, insyaallah. Setiap hari kita ikut majlis dan kita pun mohon ampun kepada Allah sekiranya ada dosa-dosa kita. Inilah yang bisa kita sampaikan pembahasan kita, semoga bermanfaat, menambah ilmu kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.